Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Harmani, mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dengan mengampu mata pelajaran sosiologi di kelas 11. Nah, sekarang saya akan membuat video pembelajaran siklus 2 rencana aksi 4 dengan materi konflik sosial dan kekerasan dalam masyarakat. Ingin tahu kelanjutan video saya? Silakan ikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu Guru. Pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai aktivitas belajar mengajar kita hari ini, Ibu Guru minta satu orang untuk pimpin doa. Saya Bu. Salam. Baik, mari teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita di pagi hari ini, izinkan saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Sekarang kami akan melakukan kegiatan belajar berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ustaz. Terus siapa yang tidak masuk? Ada Ibu Natasha, Kenapa dia tidak masuk? dia sakit Dari kapan dia sakit? dari hari Senin. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, Ibu Guru minta tolong ke anak-anak sekalian untuk cek kebersihan di sekitar tempat duduk kalian masing-masing. Semua aman? Nah, sekarang kita masuk pada materi pelajaran kita, yaitu tentang konflik sosial dan kekerasan dalam masyarakat. Ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Ada? Ibu Guru minta tolong satu orang untuk membaca tujuan pembelajaran. Silakan. Esther isi. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan mengamati video yang ditayangkan, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan dan menganalisis faktor penyebab konflik sosial dan kekerasan dalam masyarakat dengan benar dan tepat. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk konflik sosial dan kekerasan dalam masyarakat dengan tepat. Terima kasih. Terima kasih Esther. Nah, itu adalah tujuan daripada pembelajaran. Nah, selain ada tujuannya, konflik sosial dan kekerasan juga dia memiliki manfaat. Nah, di sini ada 3 manfaatnya. Itu yang pertama, meningkatkan solidaritas antar individu atau antar kelompok. Nah, dalam artian di mana anggota individu ataupun anggota dalam suatu kelompok yang mengalami suatu konflik, mereka akan meningkatkan solidaritasnya untuk memperkuat atau menjalin erat kekuatan dalam suatu kelompok. Nah, terus yang kedua, membantu menciptakan norma baru dalam suatu masyarakat. Dalam artian mereka akan menciptakan suatu norma yang baru dan bisa juga menghilangkan yang lama, bahkan menciptakan yang baru dan ada juga yang mempertahankan yang lama. Terus yang berikut, adanya penyesuaian norma sosial di masyarakat. Nah, dalam artian di sini di mana suatu individu atau kelompok, mereka itu harus menyesuaikan dirinya dengan norma sosial yang ada dalam satu masyarakat atau dalam satu lingkungan masyarakat yang mereka tempati. Terus yang berikut, di sini ada beberapa langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama adalah orientasi pada masalah, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga presentasi hasil kelompok, terus yang keempat kesimpulan dan refleksi. Nah, untuk tes awal di sini Ibu Guru menggunakan aplikasi Kahoot. Jadi tolong anak-anak sekalian siapkan HP-nya untuk membuka aplikasi Kahoot tersebut lewat Google. Silakan.
967 1319. Gimana? Mau lagi? Mau. Nanti kita lewati dulu tahap berikutnya. Kita sama-sama mengamati cuplikan video ini. Dua kelompok masyarakat perantauan di Kota Sorong terlibat bentrok. Dengan menggunakan alat tajam, mereka saling serang hingga mengakibatkan seorang pemuda meninggal dunia. Insiden ini pun meluas karena tindak anarkis penyerangan sebuah tempat hiburan malam. Kapolres Sorong tetap mengatakan, bentrok dua kelompok masyarakat perantauan ini berawal dari pertengkaran yang terjadi pada malam minggu kemarin. Aksi tersebut kemudian berlanjut hingga Senin malam, di mana masa yang tidak terima akan mereka tewas dibacok langsung menyerang para pelaku yang diketahui merupakan petugas keamanan tempat hiburan malam. Tidak hanya itu, masa yang tersulut emosi juga membakar gedung tempat hiburan malam tersebut. Pada saat kebakaran, 11 orang yang terdiri dari karyawan dan tamu terjebak di dalam satu ruangan hingga tewas. Sudah bisa masuk setelah dipadamkan menggunakan dia dalam satu ruangan pada yang baru tahu ya ini belum pasti ini ada 11 jenazah. Selain gedung, masa yang mengamuk juga sempat membakar 2 unit mobil. Bahkan 1 unit mobil Polsek Sorong Timur yang datang ke TKP untuk mengamankan situasi juga dirusak massa. Aksi ini juga kemudian menimbulkan kemacetan dan menutup akses keluar masuk kompleks sekitar. Salah satu karyawan bahkan melaporkan masih ada 15 orang karyawan tempat hiburan malam yang belum ditemukan. Dari video yang kalian amati, apa saja yang kalian amati dari video tersebut? Silakan. Jadi dari video tersebut yang dapat saya amati adalah di mana terjadinya bentrokan yang dipicu perselisihan antara dua pemuda di tempat karaoke yaitu Depok Kota Sorong, Papua Barat. Nah awalnya itu anak-anak muda kaitan permasalahan tersebut dengan suku. Nah kemudian datanglah sesuatu orang yang dimana sukunya itu kebetulan sama. Lalu terjadi perkelahian dan perkelahian tersebut selesai ada satu orang yang mengalami luka-luka. Kemudian juga akibat dari bentrokan tersebut ada terjadinya kemacetan dan penutupan jalan. Baik, terima kasih Bu. Apa saja yang kalian analisis dari video konflik sosial yang ditayangkan? Silakan Hendra. Menurut saya konflik yang saya analisis dari video tersebut adalah perkelahian antara individu melebar ke antar kelompok dan kemudian kelompok yang tidak menerima anggotanya tewas melakukan penyerangan kembali. Diskotik atau tempat karaoke di Papua Barat dibakar. Penyebabnya perbedaan suku atau budaya dan juga perbedaan pendapat. Baik, terima kasih untuk sekarang kita lanjut pada poin berikut. Nah, di mana di sini Ibu Guru akan membagi kelompok dan LKPD. Nah, Ibu Guru akan tunjuk duduk per kelompoknya. Ini kelompok 1. Jadi satu kelompok itu di sini ada 4 kelompok ya. Satu kelompok ada yang beranggotakan 5 dan ada yang 6 orang. Nah, kelompok 1 6 orang ya? Satu ada 6 orang. Ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, sekarang kalian atur dudukannya berkelompok senyamannya. Tinggal kalian putar kursinya saja. Dan Ibu Guru akan bagikan ke LKPD.
4, 5, 4, Nah, sekarang kita akan mulai dengan presentasi. Nah, sekarang kelompok 1 silakan maju. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk membahas lembar kerja peserta didik yang telah kami kerjakan terkait dengan konflik sosial dan kekerasan dalam masyarakat, terutama konflik antar suku. Dan pembahasan ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan perbedaan konflik sosial dan juga kekerasan dalam masyarakat. Konflik merupakan proses sosial antar individu maupun kelompok untuk memenuhi tujuan dengan menentang pihak lain maupun lawan, serta ancaman dan juga kekerasan. Sedangkan kekerasan adalah suatu ekspresi fisik atau verbal yang dilakukan suatu pihak pada orang lain yang mencerminkan tindakan agresi dan menyerang pada kekerasan dan juga martabat. Ketiga, menganalisis bentuk konflik sosial dan kekerasan dalam masyarakat. Yang pertama ada konflik individu dengan individu, yang kedua konflik antar negara, yang ketiga konflik antar rasial, yang keempat konflik antar kelas sosial, yang kelima konflik antar kelompok sosial, dan keenam konflik internal individu. Untuk teman-teman sekalian, apakah ada pertanyaan? Ada mau bertanya silakan. Ayo silakan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, dari topik konflik dan kekerasan antar suku, apa saja dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut? Izinkan saya menjawab. Dampak dari konflik dan kekerasan antar suku yaitu: 1. Merusaknya permukiman warga. Yang kedua, jatuhnya korban jiwa dan juga luka-luka kepada orang yang mengenai imbas. Yang ketiga, banyak warga atau masyarakat yang trauma atas peristiwa tersebut, dan juga terganggunya aktivitas masyarakat yang lain dan juga menimbulkan perpecahan antar pihak. Untuk teman-teman, apakah ada yang memberikan pertanyaan lain? Ada yang mau bertanya lagi silakan. Sudah jelas? Sekian dan terima kasih dari kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, saya dulu ingin menambahkan sedikit dari materi yang dipaparkan oleh kelompok 1, yaitu tentang konflik antar suku di Papua ya. Jadi situ munculnya satu konflik itu tadi sudah dipaparkan, itu karena mereka termakan karena berita hoax. Terus yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan atau suku. Nah, itu yang memicu atau yang menyebabkan munculnya konflik dan kekerasan dalam suatu masyarakat. Nah, sekarang kita lanjut lagi pada kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang konflik sosial dan kekerasan di lingkungan sekolah yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik. Kelompok 1 menjelaskan perbedaan konflik sosial dan kekerasan dalam masyarakat. Untuk konflik sosial itu terjadi
Sedangkan untuk kekerasan terjadi karena pihak yang terlibat melanjutkan konflik dengan tindakan saling menyalahkan dan menghina. Kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab konflik sosial dan kekerasan dalam masyarakat. Yang pertama, faktor psikologis. Yang kedua, faktor tekanan kerja. Yang ketiga, faktor lingkungan pergaulan. Dan yang keempat, perbedaan suku. Yang ketiga, menganalisis bentuk-bentuk konflik sosial dan kekerasan di lingkungan sekolah. Yang pertama, bullying atau perundungan. Yang kedua, konflik antar kelompok atau geng. Ketiga, pertengkaran atau perkelahian antar siswa. Keempat, konflik rasial atau etnis. Kelima, konflik mengenai penggunaan fasilitas atau sumber daya. Keenam, konflik antar siswa dan guru. Dan yang terakhir, perbedaan sosial ekonomi. Yang dari kelompok kami bila ada kesalahan mau dimaafkan. Ada yang bertanya? Baik, perkenalkan nama saya Joseph Molabiasi dari kelompok 3. Di sini pertanyaan saya bagaimana cara menyelesaikan konflik sosial di sekolah. Terima kasih. Oke, untuk penyelesaian konflik sosial di sekolah itu terdapat 6 poin. Yang pertama, identifikasi dan pemahaman terhadap akar masalah. Yang kedua, promosikan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, pembinaan empati dan saling memahami pendapat orang lain. Keempat, mediasi dan pendekatan kolaboratif. Yang kelima, pembentukan kebijakan dan norma sekolah. Yang keenam, pembinaan keterampilan sosial dan pemecahan masalah. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Dan kenapa untuk kelompok 2? Di sini Ibu Guru akan menambahkan sedikit dari materi yang dipaparkan oleh kelompok 2, yaitu tentang konflik dan kekerasan di lingkungan sekolah. Jadi untuk kalian ketahui atau kita ketahui, konflik dan kekerasan itu tidak hanya terjadi pada lingkungan masyarakat pada umumnya, namun juga dia bisa terjadi di mana saja, apalagi di lingkungan sekolah. Tidak, silakan. Baik, selamat pagi Bu Guru dan teman-teman sekalian. Pagi. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk menjawab hasil kerja diskusi kami. Baik, soal yang pertama, pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaraan rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kemudian, faktor penyebab terjadinya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor pertama yaitu cemburu. Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa diakibatkan oleh rasa iri atau cemburu. Faktor yang kedua, kekuasaan yang tidak adil. Sudut pandang masyarakat tentang otoritas suami sebagai kepala rumah tangga lebih berkuasa daripada wanita sering terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Perbuatan lain yang dapat mengakibatkan adalah cedera berat, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, dan pingsan. Yang kedua adalah kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menanjik, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya. Yang ketiga, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya. Ya, baik, dari hasil diskusi kami mungkin ada yang ingin menanggapi atau memberikan saran. Baik, saya dari kelompok 2 yang bertanya. Dalam bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada yang namanya komersial. Jelaskan dan berikan tujuan komersial atau tujuan tertentu. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawabnya, yaitu kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai. Adapun tujuan komersial dan atau tujuan tertentu, yang pertama, pelecehan seksual dengan kontak fisik seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul, serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa jijik. Yang kedua, pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban dan atau pada saat korban tidak menghendaki. Yang ketiga, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai. Dan yang terakhir, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya,
Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok lanjut pada kelompok terakhir, yaitu kelompok 4. Silakan maju. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konflik sosial dan kekerasan dalam masyarakat, khususnya konflik sosial dan kekerasan dalam politik. Oke, yang pertama menjelaskan perbedaan konflik sosial dan kekerasan dalam masyarakat. Konflik sosial dan konflik politik mempunyai satu perbedaan di mana konflik sosial menjadi dalam masyarakat, sedangkan konflik politik terjadi di antara kepala dan politik dan dalam suatu pemerintahan. Konflik terjadi karena isu-isu yang tidak baik ataupun bisa disebabkan oleh rasa kebencian dan merasakan terhadap lawan konflik yang berupaya menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Merupakan suatu keadaan dari seseorang atau kelompok yang memiliki perbedaan dalam memandang suatu hal dan diwujudkan dalam perilaku yang tidak atau kurang sejalan dengan pihak lain yang terlibat di dalamnya ketika akan mencapai tujuan tertentu. Terdapat berbagai teori yang mengkaji penyebab konflik, diantaranya teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori kebutuhan manusia, teori identitas, dan teori transformasi konflik. Sekian dari presentasi dari kami. Dari ini ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Tolong jelaskan teori kebutuhan manusia. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Teori kebutuhan manusia adalah konflik yang muncul di tengah masyarakat yang disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perbuatan tersebut. Sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah menjelaskan tentang bentuk-bentuk daripada konflik dan kekerasannya masing-masing. Nah, dari materi yang kita pelajari dari tadi, ada yang bisa menyebutkan secara keseluruhan? Silakan. Ayo, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan memberikan kesimpulan terkait materi konflik sosial dan kekerasan. Konflik adalah hal yang umum terjadi dalam kehidupan masyarakat. Konflik adalah bentuk kegiatan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang sering melakukan interaksi. Karena interaksi tersebut, masyarakat akan dihadapkan pada situasi konflik dan kekerasan. Pertentangan kepentingan yang terjadi dalam masyarakat adalah konflik kepentingan yang dapat terjadi antara individu dengan kelompok, dan individu dan kelompok dengan kelompok. Adapun konflik dan kekerasan yang mudah berakhir dan ada konflik dan kekerasan yang berlangsung lama. Itu saja dari saya. Terima kasih. Berikan menggunakan aplikasi Kahoot. Tadi kali yang pertama itu di mana kita belum belajar materinya. Nah, sekarang Ibu Guru akan melakukan keseluruhan dengan Kahoot juga. Silakan. Baik, kalau sudah, silakan dikumpulkan sekalian dengan LKPD-nya. Refleksi dengan LKPD. Guru dan teman-teman, sebelum berakhirnya proses belajar kita ini, kita tutup dengan doa. Maka izinkan saya berdoa untuk agama saya, yaitu Islam yang lain dapat menyelesaikan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam di Muhammadin nabiyya wa rasulullah bi sini ma wa Ya Allah, semoga proses belajar kami tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Akhirnya pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas siapkan. Siap, gerak. Terima kasih kepada Ibu Guru. Terima